Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada para siswa kelas 12 IPA 3, alhamdulillah juga Bapak Kepala Sekolah telah ikut join di kesempatan pagi ini. Kita akan membahas KD 35, yaitu munakahat atau pernikahan dalam Islam. Kompetensi dasar memahami ketentuan pernikahan dan memperagakan tata cara pernikahan dalam Islam. Tujuan pembelajarannya memahami ketentuan pernikahan dalam Islam, memperagakan tata cara pernikahan dalam Islam, menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang pernikahan. Ya, nanti ada juga tentang hikmah. Nah, ini indikatornya menjelaskan pengertian tentang pernikahan, menyebutkan hukum, bagaimana hukumnya pernikahan itu, ada dalilnya, bagaimana pernikahan yang benar menurut Islam tentunya, dan juga hal yang terkait dengan proses akad nikah, menyebutkan hal yang mengikat setelah akad nikah, dan hikmahnya. Kita masuk pada materi pengertian. Ini sudah saya berikan di modul ataupun PPT. Kalau menurut bahasa atau menurut lughah, yang namanya nikah itu berkumpul. Juga nikah itu artinya bersatu. Itu menurut bahasa. Kalau lebih jelas menurut istilah atau terminologi, yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Jadi yang bukan muhrim, karena kalau muhrim ada diharamkan atau tidak boleh dilakukan. Nanti kita akan lihat apa itu muhrim. Nah, inilah dalam pandangan Islam yang namanya pernikahan itu merupakan ikatan yang amat suci, di mana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan direstui agama, kerabat, dan masyarakat. Itu pengertian nikah. Tentunya dalam Islam itu diatur berdasarkan dasar hukum Islam. Karena semua hukum Islam itu rujukannya adalah Al-Quran. Al-Quran dan hadis serta ijtihad para ulama. Ijtihad itu bisa berbentuk ijma atau berbentuk kias. Nah, ini dasarnya surat An-Nisa ayat atau surat yang keempat, ayat yang yang pertama. Lihat, coba Noviana Solihatin, coba silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya,
Coba Rangga baca artinya. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, itu dasarnya. Kemudian karena nikah itu adalah sesuatu yang merupakan akad yang disebut dengan misaqon golizo, janji setia, janji suci antara dua makhluk, maka terkait ada hukum yang boleh dilakukan, ada yang tidak dilakukan, bahkan ada yang haram, ada yang wajib, dan ada yang makruh. Jadi kalau dilihat, hukum nikah itu bisa berbeda-beda tergantung daripada kondisi, baik mengenai yang laki-laki maupun yang perempuan. Karena kelihatannya yang mendominasi dalam nikah itu adalah laki-laki. Maka yang pertama, hukum nikah itu wajib. Di mana kalau seseorang itu sudah wajib menikah, apabila yang bersangkutan mempunyai keinginan biologi yang kuat untuk menghindarkan dirinya dari hal yang diharamkan. Yang diharamkan tentunya karena berbuat maksiat. Juga yang bersangkutan telah mampu dan siap menjalankan tanggung jawab. Jadi yang bersangkutan, karena apa itu? Laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu yang sebagai pemimpin daripada perempuan. Jadi di sini yang bersangkutan maksudnya adalah laki-laki siap menjalankan tugasnya sebagai tanggung jawab dalam rumah tangga. Nah, ini hadisnya cukup saya terjemahkan saja, tidak dikutip ayat hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah telah memuji Allah dan menyanjungnya, bahwa Rasulullah bersabda, kata Nabi, tetapi aku sholat sebagai manusia, aku juga tidur, berpuasa, berbuka, dan juga mengawini atau menikahi perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia termasuk umatku. Dia tidak termasuk umatku. Jadi yang lebih populer kita sering dengar, paman rogiba an sunnati falaysa minni. Orang yang membenci sunahku, maka dia tidak termasuk umatku. Ini membenci sunnah Nabi dalam hal ini adalah perkawinan, membenci perkawinan, atau dia melajang dalam hidupnya, karena melajangnya itu karena membenci, maka kata Nabi, iya, orang itu tidak termasuk golongan umatku. Yang kedua sunnah. Ya, ini yang sunnah. Ulama sepakat prinsipnya menikah sunnah. Prinsipnya nih. Yang mana yang sunnah itu? Apabila yang bersangkutan siap dan menjalankan keinginan biologinya, siap juga dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya ke rumah tangga. Nah, ini termaktub dalam surat An-Nur ayat 33. Kemudian yang ketiga makruh. Jadi kebanyakan yang kedua untuk melaksanakan akad nikah itu hukumnya sunnah. Kalau yang tadi wajib, yang wajib itu apabila yang laki-laki tadi khawatir dia berbuat maksiat karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka wajib buat dia untuk melaksanakan pernikahan. Yang ketiga makruh, apabila yang bersangkutan tidak mempunyai kesanggupan untuk menyalurkan biologi, walaupun seorang tersebut sanggup melaksanakan tanggung jawabnya. Atau sebaliknya, dia bisa menyalurkan biologi tapi tidak mampu bertanggung jawab. Ya, kebanyakan dia bisa mampu untuk menikah, tapi tanggung jawabnya dia belum mampu. Misalnya seorang mahasiswa atau pelajar mampu yang laki-laki itu menikah, tetapi belum bisa melaksanakan kewajibannya
setelah akad nikah karena ada hak dan kewajiban setelah dia berumah tangga. Yang keempat adalah haram. Ini apabila haram dikerjakan atau dilakukan pernikahan itu ada penyakit kelamin yang akan menularkan kepada pasangannya ataupun keturunannya. Atau juga yang laki-laki itu berniat jelek kepada calonnya apabila setelah dia menikah. Maka nikah seperti itu adalah haram hukumnya. Nanti itu hukum-hukum nikah. Jadi kebanyakan asal hukumnya adalah boleh. Yang kedua, tadi kalau dia khawatir karena berbuat tidak bisa menahan dirinya terus terjerumus ke dalam perbuatan dosa, maka wajib buatnya nikah. Tujuannya, lihat, tujuan nikah itu mempunyai tujuan. Pertama, ingin memiliki keturunan yang sah, jelas nasabnya orang tuanya. Lagi Noviana baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya, enggak, artinya Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hari. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai penyenang hati dan hari. Ya, itu tujuan pertama. Memperoleh keturunan yang sah. Jelas nasabnya. Yang kedua, kebahagiaan dan ketenangan hidup. Ini surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Tujuan pernikahan untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan. Yang orang suka menyebutnya mawadah warahmah. Sakinah, mawadah, warahmah. Ya, sakinah, mawadah, warahmah. Ini surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Ini ada mawaddata warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya. Surat Ar-Rum ayat 21 yang sudah sangat populer setiap ada resepsi, ada undangan, ini sering dicantumkan di kartu undangan. Ya, baca enggak artinya? Enggak? Ya Pak, aduh Pak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan rasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Lihat kata litaskunu, sakinah maksudnya, tentram. Ya, sakinah, tentram. Mawadah warohmah, atau ada artinya kasih sayang, kasih dan sayang. Mawadah itu kasih, warohmah sayang. Jadi nyebut kadang suka disingkat jadi samawa. Apa itu? Samawa enggak? Sakinah, mawadah, warahmah. Ya. Atau jangan sampai seperti banyak disebut oleh para pembawa acara ketika dia menyampaikan ucapannya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Itu tidak perlu, karena wa itu udah artinya dan. Jadi kalau menyebut atau mengucapkan sakinah, mawadah,
warohmah cukup, jangan ada dan warohmah. Jangan ada sakidah, mawadah, dan warohmah. Jadi dannya ada 2 kalau begitu. Ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah menjaga kehormatan. Sebab manusia itu adalah makhluk yang dihormati. Ya. Manusia itu inna khalaqna insana fi ahsani taqwim. Manusia itu dibentuk, diciptakan bentuk yang terbaik dan dimuliakan. Makanya ya harus menjaga kehormatan. Ini surat Al-Isra ayat 32 sudah sangat populer. Ya, firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Apa, Noviana? Suliatin artinya? Enggak? Ya Pak. Artinya? Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi sudah 3 tujuannya. Sudah 3 tujuannya. Nah, setelah tujuannya kita lihat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Lihat. Yang maksudnya dipenuhi itu ada yang disebut dengan rukun nikah. Jadi kalau nikah itu harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Kalau tidak terpenuhi, maka nikahnya itu dianggap tidak sah. Ini rukun nikah. Ada calon suami, ada calon istri. Jadi harus ada calon suami, ada calon istri. Ada wali, ada saksi, terakhir akad. Akad atau sigot akad. Nah lihat, calon suami. Baca Rangga. Calon suami laki-laki dewasa minimal 21 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua Islam dan yang ketiga atas kemauan sendiri. Terus calon istri umurnya minimal 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lalu dia bukan musyrik dan tidak terikat pernikahan. Ya, jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 adalah Undang-Undang Perkawinan. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu Undang-Undang Perkawinan. Ini sudah ada perubahan. Jadi kalau laki-laki untuk usianya lebih daripada perempuan. Berapa tahun bedanya, Rangga? Laki-laki dan perempuan dalam undang-undang itu? 3 tahun, Pak. 3 tahun. Siapa yang lebih tua? Ya, laki-lakinya, Pak. Ya. Kalau kemudian di masyarakat kamu lihat ada perkawinan, pernikahan yang di luar Undang-Undang Nomor 174 tentang Undang-Undang Perkawinan, maka biasanya tidak bisa dilaksanakan oleh yang disebut dengan penghulu atau petugas pencatat akta nikah. Petugas pencatat akta nikah. Jadi yang perempuan 19 tahun. 19 tahun tuh udah tamat SMA ya? Enggak, udah tamat belum? Ya, udah lulus, Pak. Udah lulus? Iya. Ya. Jadi yang belum lulus SMA sekarang untuk yang perempuannya menurut undang-undang belum bisa dilaksanakan. Itu yang rukun pertama tadi. Yang rukun kedua sekarang harus ada walinya. Jadi kalau nikah tidak ada walinya, berarti nikahnya tidak sah, batal. Jadi yang butuh wali itu yang laki atau perempuan? Perempuan, Pak. Yang perempuan. Laki-laki harus wajib ada
wali atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi yang perempuan yang harus ada wali. Jadi orang yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita itu wali. Wali itu juga ada yang nanti kita lanjutkan pengertian wali, ada yang nasab, ada yang hakim. Makanya kata hadis Nabi yang dari Aisyah, Rasulullah dalam sabdanya, siapapun perempuan yang menikah kemudian tidak ada izin dari walinya, maka batalah pernikahannya. Maksudnya batal itu tidak sah. Disinilah diperlukan wali. Wali itu yang kita saksikan zaman sekarang langsung menikahkan. Jadi tugasnya wali itu langsung menikahkan dengan ucapannya. Ijab namanya. Ada juga wali itu yang diserahkan atau diwakilkan kepada orang lain. Nah ini ada wali nasab, maksudnya nasab itu keturunan. Pertama bapak. Dan wali semuanya laki-laki. Tidak ada wali nikah itu perempuan, tidak sah. Semuanya laki-laki. Wali nasab dari bapaknya tidak ada. Saudara bapaknya yang laki-laki, kakak atau adik dari bapaknya. Itu yang sejajar. Kalau masih ada yang ke atas adalah kakeknya. Jadi bapaknya nggak ada, maka kakeknya. Kalau kakeknya masih ada, kalau kakeknya masih ada, sudah tidak ada, maka wali nasab itu pindah kepada adik atau kakak dari orang tuanya atau bapaknya. Jadi semua yang namanya wali itu harus laki-laki. Semuanya tidak ada. Keluarga bapaknya nggak ada. Nggak adanya karena tidak adanya karena sudah meninggal, atau dia bapaknya itu satu-satunya anak laki-laki, dia tidak punya saudara laki-laki. Semua dari keturunan bapak yang namanya wali nasab itu. Kalau semuanya tidak ada, maka jatuhlah wali itu pada wali hakim. Wali hakim adalah yang menggantikan wali nasab karena wali nasab berhalangan atau beralangan uzur wali nasabnya. Tidak ada semua wali nasab. Atau anak atau calon mempelai wanitanya itu mu'alaf, karena syarat wali itu pun harus beragama Islam. Kalau perempuan yang mu'alaf dari non muslim kemudian dia menikah dengan orang Islam, dia kemudian masuk Islam dan menikah, maka tidak bisa ayah kandungnya karena berbeda agama, maka diserahkanlah kepada hakim. Siapa hakim itu? Bukannya Pak RT, bukan Pak RW, atau Pak Camat, atau Pak Lurah. Hakim itu wali hakim adalah sultan. Sultan itu kalau di Islam maka diterjemahkan adalah presiden. Itu wali hakim yang pertama. Karena wilayahnya presiden sultan itu luas, maka dia bisa mendelegasikan kewenangannya pertama kepada menteri agama urutannya. Menteri agama pun skopnya nasional, maka menteri agama mengeluarkan SK kepada kepala kantor wilayah yang ada di provinsi. Kepala kantor wilayah mengeluarkan SK, menandatangani diserahkan kepada kepala kantor urusan agama yang ada di setiap kecamatan. Jadi kepala KUA yang wali hakim itu adalah kepala kantor urusan agama. Jadi wali hakim itu bukan penghulu, beda. Jadi kepala kantor urusan agama itu satu kecamatan, satu orang. Jadi itulah wali hakim yang biasa dilakukan di setiap pernikahan jika terjadi sesuatu yang
wali nasabnya tidak bisa. Ingat, terakhir adalah wali hakim itu kepala kantor urusan agama, bukan yang namanya apa tadi Rangga? Penghulu, bukan penghulu enggak? Iya, Pak. Ya, wali hakim itu. Kepala kantor urusan agama. Ya, setiap kecamatan ada berapa KUA? 1. Maka pada saat mendaftarkan diri mau jadi pernikahan, akan melakukan pernikahan, apabila dia akan menggunakan wali hakim, pada saat pendaftarannya langsung dikatakan agar saya disiapkan wali hakim. Pada saat mungkin pada hari H-nya wali hakimnya banyak kegiatan di luar yang tidak bisa hadir, maka pada saat setiap pendaftaran itulah diucapkannya atau dibicarakannya. Ya, selanjutnya saksi. Saksi itu 2 orang, tapi biasanya pada pelaksanaan akad nikah itu banyak orang, karena memang nikah itu tidak boleh dirahasiakan. Harus ada saksi, minimal 2 orang ini. Jadi hadis riwayat Ahmad untuk saksi itu 2 orang. Ya. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali ada wali dan 2 orang saksi yang adil. Jadi 2 orang. 2 orang itu pada saat pelaksanaannya biasanya saksi dari mempelai laki, 1 orang dari mempelai perempuan. Dan kedua saksi itu pun dimintakan kesaksiannya apabila keduanya antara orang tua atau wali dan juga pengantin laki-laki, mempelai laki-laki sudah mengucapkan ijab kabul, maka saksi ditanya sah atau tidak. Jadi yang menjawab itu bukannya para hadirin. Para hadirin udah rame menjawab sah, tapi saksi diam aja. Maka oleh penghulu, oleh kepala kantor urusan agama ditanya, yang ditanya itu adalah saksi. Makanya oleh pembawa acara, apabila akad nikah dilaksanakan, tidak ada suara khidmat, termasuk untuk mensilentkan telepon genggamnya, nggak boleh, karena lagi didengarkan. Jadi ada syaratnya, ternyata sama dengan wali, dia harus beragama Islam. Saksi itu juga udah dewasa, kemudian saksi juga berakal sehat, dapat melihat, dapat bicara, jadi saksi itu. Kemudian juga tidak dalam haji dan umroh. Tidak dalam haji dan umroh untuk saksi. Islam, dewasa, akil balik maksudnya, berakal sehat, dapat melihat, dapat ngomong, dapat bicara, dan juga saksi itu tidak dalam haji dan umroh. Tidak dalam haji dan umroh maksudnya karena banyak dan ada orang yang menikah di Mekah, di sana, di Masjidil Haram. Itu pelaksanaan akad nikahnya apabila sudah selesai pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Kalau dalam ritual haji dan umroh belum selesai dia, karena yang namanya haji itu membutuhkan waktu beberapa hari. Pada saat-saat itu tidak boleh dia menjadi saksi nikah atau menikahkan. Jadi kalau sudah selesai semua urusan hajinya baru boleh. Itu maksudnya tidak dalam haji dan umroh. Jadi syarat saksi. Nah, ini yang terakhir adalah ijab kabul atau akad. Apa itu ijab? Ijab itu ucapan wali yang berisi pernyataan menikahkan atau mengawinkan. Kemudian kabul itu adalah ucapan atau jawaban dari calon suami. Dari calon suami yang isinya adalah pengakuan daripada pernikahan itu. Ini yang dimaksudkan nanti saksi ditanya oleh penghulu sah, maka saksi biasanya menjawab sah. Apa kalimatnya? Ijab itu? Nah, ini
kalimatnya dalam bahasa Indonesia, karena ada lagi dalam bahasa agama Islam, yaitu bahasa Arab. Ya, lihat ini, baca ada nggak contoh kalimat ijab? Contoh kalimat ijab. Saya nikahkan dan kawinkan engkau, nama calon mempelai laki-laki, dengan Ananda, nama calon mempelai wanita, binti, dengan mas kawin atau disebutkan jenis dan jumlahnya. Contoh perhiasan emas seberat 10 gram dibayar tunai. Nah, ini yang mengucapkan adalah walinya, wali dari perempuan. Walinya wali nasab. Wali nasab. Nanti kalau ada wali hakim, ada lagi tambahannya. Ada wali yang mewakilkan, juga ada lagi tambahan kalimatnya. Ini yang menikahkan langsung wali nasab atau orang tuanya. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau. Disebut tuh, siapa misalnya Rangga. Ya, dengan Ananda siapa? Itu calon mempelai wanitanya. Namanya disebut, dan binti maksudnya nama orang tuanya, dengan mas kawin. Mas kawin berbeda-beda, tergantung. Di sini diberi contoh misalnya karena disebutkan jumlahnya. Nah, dengan mas kawin perhiasan emas seberat 10 gram dibayar tunai. Dan ucapan ijab inilah yang menentukan sah dan tidaknya pernikahan. Terakhir ini, makanya di sini fungsi saksi. Saksi betul-betul memperhatikan apa yang diucapkan, terutama qabulnya. Qabulnya karena begitu ijab diucapkan, langsung disambut dengan kabul. Ijab selesai diucapkan, ya, dengan mas kawin perhiasan emas seberat 10 gram dibayar tunai. Langsung, ya. Langsung apa? Saya terima nikah dan kawinnya. Ya, sebutin calon mempelainya. Disebutin nama orang tuanya. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Biasanya penghulu langsung bertanya kepada saksi. Apa pertanyaan penghulu? Apa pertanyaan penghulunya, Karisma? Coba yang laki-laki persiapkan, saya akan sebutkan untuk praktek ini. Menyebutkan kabulnya. Menyebutkan kabulnya. Ya, Abian Raka, Bayu Yusiantono, siapkan. Dimas Sandi, Dapare Pansa, untuk mengucapkan ijab dan qabul. Disiapkan yang laki-laki semua. Eka Bayu, Rangga, karena ini yang mengucapkan adalah yang laki-laki. Kalau perempuan hanya izinnya yang dimintakan untuk dinikahkan kepada orang tuanya, izin yang minta kepada orang tuanya. Ini adalah yang laki-laki. Coba yang laki-laki dibuat kalimat-kalimatnya itu dari mulai saya nikahkan dan kawinkan engkau. Dua-duanya disebut, dua-duanya ijabnya, dua-duanya contohnya itu ijab, maksudnya dua-duanya ijab juga, qabul juga.
ijab juga, kabul juga, supaya diisi. Supaya diisi. Udah. Rangga udah diisi belum nggak? Belum Pak, lagi ngisi Pak. Ya. Amirul udah ngisi belum tuh? Abian. Dibuat isinya. Bayu. Si Kais mana Kais? Udah dibuat belum? Yang udah langsung dicoba. Eka Bayu. Dimas. Dapa. Yang sudah langsung. Ya. Ada. Rangga udah selesai? Belum Pak. Eka Bayu udah selesai? Belum, Pak. Belum. Rehan Kais. Lagi buat, Pak. Ya, waktunya berjalan terus. Jadi nanti saja untuk kalimat ijab kabul ini. Jadi nanti akan ada prakteknya tiap kelompok, karena ada kelompok masing-masing menyiapkan saksi, menyiapkan wali, menyiapkan dua pasang pengantin, juga menyiapkan mahar. Mahar itu yang disebutkan tadi ini dengan mas kawin. Mahar. Ini namanya mahar. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mas kawin. Namun demikian perlu dipahami yang namanya mas kawin itu tidak harus emas. Karena mas kawin itu terjemahan dari mahar. Ya, Noviana, apa mas kawin terjemahan dari apa? Mahar. Mahar. Mahar itu kebetulan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mas kawin. Namun demikian bukan berarti mahar itu mas kawin, mas perhiasan. Apa saja yang akan diserahkan. Termasuk zaman sekarang misalnya udah ada rumah, maharnya, mas kawinnya dengan rumah yang sudah siap huni gitu, dibayar tunai. Apalagi contoh mahar? Ya, jangan yang terlalu murah. Karena mahar itu kalau di negara-negara yang muslim, mahar itu memang betul-betul bernilai. Kalau kita kebanyakan seperangkat alat sholat, berapa duit itu harganya, Rangga? Nggak tahu Pak, saya Pak. Nggak tahu. Anak perempuan nih, si Hanifah udah tahu mahar perangkat alat sholat itu berapa harganya? Belum tahu juga. Si Nianda, mana Nianda? Berapa seperangkat alat sholat harganya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Di Malasari nggak tahu juga. Jadi diganti. Dibicarakan dulu kepada calon calon mempelai lakinya, dibicarakan mas kawinnya apa, atau disebutkan di sana duit, uang yang aneh-aneh, ada 5.500.000, 55 rupiah gitu kan, dari 5 juta sampai yang terkecilnya itu mahar. Jadi pengertian mahar diterjemahkan mas kawin, namun bukan berarti emas saja yang boleh, ya, bukan berarti emas saja yang boleh, karena kemampuan suaminya juga tidak ada, boleh dengan bukan emas. Apa tadi misalnya
alat apa namanya dengan bukan emas itu. Nah ini yang terakhir adalah contoh ijab kabul. Nah, perhatikan di sini ada yang pernikahannya ini diwakilkan, tidak oleh wali. Coba diperhatikan. Nah, perhatikan bagaimana prosesi pernikahan dari mulai wali, ada 2 orang saksi. Udah ada videonya, sudah jalan, udah ada belum? Belum, Pak. Belum. Langsung aja. Ya, nggak bisa ditayangkan video pernikahannya. Ada kesalahan teknis sehingga nggak bisa ditampilkan. Kemudian yang terakhir ada pernikahan. Pernikahan itu memiliki hikmah. Hikmahnya diantaranya adalah adanya atau terciptanya hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci. Ya, tadinya dia orang lain, maka setelah nikah maka dia menjadi ikatan suci, artinya halal dan diridhoi Allah pergaulannya, yang awalnya orang lain menjadi keluarga. Tidak boleh yang tadinya saudara kemudian jadi suami atau istri, harus orang lain. Itu dalam pernikahan. Hikmah yang kedua, ada yang dihasilkan berupa keturunan dan keturunannya yang sah. Keturunan yang sah, tidak anaknya itu jelas orang tuanya yang mana, ibunya yang mana, karena dia melakukan perkawinan atau pernikahan yang sah. Makanya pernikahan perkawinan itu harus ada saksi, sehingga orang juga paham ternyata dulu yang pernah menikah sekarang sudah punya keturunan. Hikmah berikutnya adalah terpelihara kehormatan antara suami istri. Jadi kehormatan ini memang harus dimiliki oleh semua manusia, apalagi manusia dewasa. Kalau sudah berkeluarga maka terpeliharalah kehormatan mereka. Berikutnya adalah terjalin kerjasama antara suami istri di dalam mendidik, menjaga daripada keluarga dalam kehidupannya. Dua-duanya mendidik anak-anaknya, menjaga anak-anaknya, menjaga keluarganya, tetapi di sini ada hak dan kewajiban antara suami istri. Suami istri. Jadi yang kepala keluarga adalah laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga.
Jadi istri itu ibu rumah tangga, ikut suami lah yang jadi kepala rumah tangga. Yang terakhir yang saya tampilkan ini sesungguhnya banyak hikmah pernikahan yang lain. Saya tampilkan 5. Yang kelima itu terjalinnya silaturahim antara dua keluarga besar. Jadi ada keluarga istri, ada keluarga suami yang mereka itu juga punya orang tua, punya kakak, punya adik, terus namanya keluarga besar. Jadi terjalin silaturahmi di antara kedua yang nikah. Bukan hanya yang nikah, yang menjalin silaturahmi bukan hanya pengantin laki dan perempuan, tetapi menyatukan dua keluarga besar. Itu hikmahnya perkawinan. Jadi kenal dengan besan namanya, ya, dengan ya, anak-anaknya besan. Pokoknya nambah keluarga dengan adanya pernikahan, baik dari keluarga suami maupun keluarga dari istri. Ya, sampai di sini. Jika ada hal yang tidak dipahami atau kurang jelas, boleh silakan ditanyakan. Siapa yang akan bertanya? Silakan. Ya, Davina, ada yang mau tanyakan? Noviana? Rangga? Nggak ada, Pak. Rehan Kais mana? Hadir, Pak. Ya, ada yang mau tanyakan? Nggak ada sih, Pak. Udah mengerti berarti? Bapak, Novia. Ibu. Ya, siapa? Iya benar, coba. Silakan. Bapak, tadi kan Bapak sebut mas kawinnya itu kan yang 5.255.555 kan? Nah, apa nominalnya emang harus segitu Pak atau bisa berubah? Ya, Maksudnya itu kayak lebih rendah atau makanya tadi saya katakan mas kawin itu disesuai kondisi siapa? Kondisi calon suaminya. Kalau memangnya calon suaminya nggak berkenan, ya terserah dia, terserah calon suaminya, asal calon istrinya ya ikhlas mau menerima. Misalnya mas kawinnya cuma cincin perhiasan yang terbuat dari perak, gitu kan nilainya kecil, tapi istrinya ikhlas, ridho, boleh, sah, gitu. Yumna, gimana maksudnya, Yumna? Iya Pak. Iya, kalau yang saya sebutkan tadi itu contoh, karena kadang suka uangnya itu dipasang di di figura, di bingkai. Pernah lihat gak Yumna di bingkai? Pernah. Makasih. Ya. Pernah. Ya, itu terserah mereka mau berapapun. Misalnya biasanya mereka sudah sepakat berdua untuk kalimat dan untuk mahar seperti itu. Ada juga orang yang minta, atau calon istrinya minta maharnya itu dibacakan surat Ar-Rahman. Tapi udah hafal, jangan sampai nanti calon suaminya begitu dibaca surat Ar-Rahman nggak hafal, terus dia kemudian banyak orang jadi malu. Gitu. Biasanya anak laki kalau calon istrinya sudah minta maharnya nanti pada saat akan nikah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia harus siap. Tetapi itu dipermasalahkan, akhirnya terjadi ikhtilaf.
Karena yang apa namanya hafalan tuh Al-Quran itu bukannya mahar, tapi hadiah, dihadiahkan. Beda ya dengan seperangkat alat sholat itu ada bisa jadi mahar. Kalau Al-Quran itu hadiah, apalagi nanti Al-Quran itu cuma diberikan pada saat akad doang. Setelah itu Qurannya nggak pernah dipegang, apalagi dibuka dan dibaca, dipelajari. Jadi itu hadiah saja. Ada lagi Muna maksudnya? Udah, Pak. Ya, yang lain silakan. Pak, saya mau nanya dong. Ya. Emang waktu pengucapan ijab kabul tuh harus satu tarikan nafas ya, Pak? Ya. Ijabnya itu yang ngomong adalah walinya. Bapak dari pengantin perempuan. Kalau bapaknya ada. Kalau tidak ada, maka walinya. Baik itu kalau dalam bahasa Jawa, Pak Le, Pak D. Kalau orang apa namanya Betawi, encang, encing. Ada juga apa lagi? Uaknya. Tapi laki-laki semua yang mengucapkan. Ya, disebut nama calon suaminya. Ya, atau wahai Maisa Rangga, hai Maisa Rangga, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya, Amelia Rinjani, gitu kan disebut. Dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ya, itu kata bapaknya, kata walinya. Saya ulangi lagi. Wahai Rangga, Maisa Rangga, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya, Amelia Rinjani, dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Itu ijab. Langsung Rangganya menjawab. Tidak ada jeda. Tidak istirahat dulu. Begitu dibayar tunai, maka Rangga menjawab, saya terima nikah dan kawinnya Amelia Rinjani binti bapaknya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gitu. Bagaimana kemudian Pak penghulu atau dari KUA bertanya kepada saksi, bagaimana? Sah? Maka saksi langsung menjawab sah atau ulang. Kalau tadi si Rangga kalimatnya agak terputus-putus, maka kata saksi ulang. Begitu, Mel. Iya, Pak. Jadi kalau yang mengucapkan itu laki-laki, kalau perempuannya cuma dampingin doang. Ya, yang lain silakan. Saya mau nanya, Pak. Ya, Nirma Lasari. Saya punya saudara, Pak. Nah, dia itu nikah, tapi mempelai prianya itu salah nyebut mas kawinnya, jumlah mas kawinnya kan uang. Dan itu, tapi sah-sah aja. Itu menurut Bapak kayak gimana, Pak? Apa udah salah kayak gitu langsung disahin aja? Misalnya diucapkan 500.000. Begitu. Setelah selesai dihitung nggak nyampe, nggak cukup 500.000 begitu. Bukan, misalnya mas kawinnya itu uang 1 juta, tapi pas di kabulnya itu suaminya nyebutnya 500.000, lupa gitu loh Pak. Terus gimana itu Pak? Ya. Diulang atau? Kalau jumlahnya itu lebih sah, kalau jumlahnya kurang yang tidak sah. Oh. Makanya sebelum terjadi akad, biasanya Bapak penghulu itu mendata kelengkapan. Termasuk ditanyakan mas kawinnya apa, karena harus dicatat di berita acara. Ya, berita acara pemeriksaan, BAP. Jadi Pak penghulu tuh bawa buku, bawa segala macam untuk menyamakan identitas. Ditanya dulu identitasnya, calon suami, calon istri termasuk.
ya, jangan sampai salah orang. Kemudian ditanya lagi, mana maharnya? Taruh di meja sini, biasanya di situ. Apa maharnya? Karena disebutkan. Jadi kalau terjadi kesalahan, kalau yang merugikan perempuan itu harus diulang. Kalau yang tidak ya nggak masalah. Jadi karena terjadi kebohongan termasuknya, termasuk kebohongan, ya. Itulah Nirmala, ngerti ya? Iya Pak, makasih. Ya, yang lainnya? Ada lagi? Pak, Ya, itu walinya umurnya harus di atas yang mempelai wanitanya atau boleh di bawahnya gitu, Pak? umur wali syaratnya adalah akil baligh. Akil baligh itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan, ya itu 18 tahun. 18 tahun. Seandainya perempuannya, calon mempelai perempuannya lebih dari 18, sah-sah saja. Misalnya adiknya, bapaknya udah meninggal, saudara laki-laki yang bapak asuh adiknya atau kakaknya sudah tidak ada, kakeknya tidak ada, maka mempelai perempuan itu punya adik. Pasti adiknya itu umurnya lebih muda dari kakaknya, ya, lebih muda. Maka boleh, asalkan tadi akil baligh, gitu. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, maka pertemuan kita cukup sekian. Dan untuk menyelesaikan tugas yang saya sudah sampaikan, saya sudah berikan, soal-soalnya itu yang saya sudah kirim melalui WA Group, yang ada di WA Group, silakan dijawab. Terdapat pada modul yang ada 20 soal. Nanti dijawabnya dikirim melalui email. Waktu mengerjakannya adalah setelah hari ini sampai pertemuan berikutnya 1 minggu. Jadi saya tunggu 1 minggu untuk menjawab latihan-latihan soal yang ada pada UKBM, yang ada pada modul. Ya, yang bergabung ada 26 orang. Ya, silakan, termasuk Bapak Imam, Bapak sekolah. Mohon Rangga di daftar hadirnya itu untuk cepatnya di foto aja tuh, supaya saya punya data untuk di absen dari mulai Hanifah Nida sampai terakhir, karena waktu sudah pukul 8. Silakan Pak Imam, ada yang mau disampaikan? Cukup Pak Haji, cukup. Terima kasih banyak Pak Haji dan anak-anak semua ya. Terima kasih. Iya Pak, makasih sama-sama. Ya, ilahun awalan darsanal yaum. Sampai di sini pelajaran kita. Hayya bina nahtim di kalimatil hamdalah. Mari kita tutup dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.